Ada Ibu Diah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Kang Bohan. Buat teman-teman yang belum tahu, Ibu Diah ini adalah guru besar perempuan pertama di bidang ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi, dan teman-teman yang biasanya itu menekuni ilmu pemerintahan, kayaknya nggak asing dengan buku yang keren sekali itu, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan yang ditulis oleh Ibu Diah sendiri. Dan untuk bidang penelitian Ibu Diah ini, expertnya di bidang kebijakan publik dan politik anggaran. Sedangkan organisasi yang diikuti Ibu Diah, Ibu Prof, yaitu ada APSPA, yaitu Asian Pacific Society for Public Affairs, dan IP, Akreditasi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan AP3TM, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pemateri kedua kita, Mas Ari, atau lebih lengkapnya Dr. Ari Sujito MSI. Beliau selain sebagai Wakil Rektor 3 UGM, juga merupakan peneliti di IRE, Institute for Research and Empowerment. Beliau expertnya ada di bidang reformasi desa dan politik lokal. Untuk buku-buku beliau itu, karena beliau juga adalah aktivis, maka sangat mudah kita menemukan bukunya seperti judul-judul kayak Negara Sibuk Rakyat Terpuruk, Pendangkalan Politik, Anak Muda di Masa Orde Baru, bahkan ada buku yang sangat keren itu refleksi aksi untuk rakyat. Jadi selain sebagai seorang akademisi, ya beliau juga adalah seorang aktivis, makanya sering dikasih nama itu sosiolog rakyat ya, ditabelkan oleh para sarjana-sarjana di UGM dan Jogja. Jadi fokus dari penelitian Mas Ari adalah tentang demilitarisasi, desentralisasi, ada pengembangan desa, penguatan ekonomi lokal, dan tentang governance dalam otonomi desa. Pemateri ketiga kita yaitu Pak Dul Musrid. Beliau ini merupakan satu tokoh sentral dalam tema kita ini, khususnya di Aceh Singkil, karena beliau pada tahun 2012 sampai 2017 menjabat sebagai mantan wakil bupati. Kemudian diangkat menjadi bupati pada tahun 2017-2022. Dan yang menariknya beliau pada tahun 2001 menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana kampung di setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil. Jadi itu tadi 3 pemateri kita yang keren-keren. Hanya saja moderatornya yang lusuh dan letoy. Jadi langsung kita mulai aja kepada Ibu Diah ya. Mungkin untuk diskusinya kita tanya jawab aja ya Bu. Tanya jawab, nanti ganti kepada pemateri yang lain. Untuk itu masuk ke tema. Yang pertama-tama soal dana desa. Tapi sebelum kita masuk ke dana desa, memang ada pergulatan panjang antara hubungan desa dengan negara dalam hubungan antara pembangunan gitu. Jadi dulu ada PPK, ada PNPM Mandiri dan lain sebagainya, sampai ada dana desa sebagai antitesis dari program-program desentralisasi. Jadi pada tahun 2015 itu dari 20 triliun penganggaran untuk dana desa, sampai tahun 2023 itu hampir ratusan triliun untuk 17.200 sekian desa. Jadi dana desa ini adalah hasil konsolidasi dari SKB 4 Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Keuangan, dan Perencanaan Pembangunan. Jadi kita akan masuk ke sana dan akan membahas tentang undang-undang tentang desa tahun 2014 nomor 6. Namun yang ingin saya tanyakan pertama untuk Ibu Prof. Diah. Yang pertama, Ibu, sebelum masuk ke masalah tema desa, kira-kira dalam hubungan pembangunan,
hakikat desa itu bagi negara bagaimana itu Bu, kira-kira? Dalam hal pembangunan, paradigma apa yang dibuat negara Indonesia terhadap desa? Halo, tes. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ya. Baik. Selamat malam, Assalamualaikum. saya terlambat, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar, Mas? Terdengar Ya, Bu? jelas, Bu. Terdengar. Oh, baik. Ya, karena di Jogja ini sedang hujan lebat di rumah saya. Jadi saya takutnya kalau tidak bisa mendengarkan dengan baik ya. Baik, selamat malam semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang baik, kesehatan yang stabil ya untuk semuanya. Selamat malam juga untuk para narasumber pada malam hari ini. Ada 3 narasumber ya Mas, kalau tidak salah ya. Ya, ada. Selamat datang juga pada Mas Ari Sujito ini ya. Jadi beliau Rektor 3 UGM. Nih, selamat malam. Mbak Kemudian, Arin. oke, sami-sami. Kemudian juga ada yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Musid ya. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan moderator tadi, ketika kita berbicara tentang desa, tentu kalau secara legal formal kita sudah punya ya undang-undang tentang desa. Nah, undang-undang tentang desa ini tentu menempatkan desa sebagai subjek hukum. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana penguatan desa ini bisa kita lihat bagaimana komitmen pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya desa itu justru menjadi sentral pembangunan bagi pemerintah. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama terkait dengan anggaran. Ini tentu sudah sangat jelas ya bahwa pemerintah ini sejak 2014 memberikan perhatian khusus ya dalam hal ini berbentuk dana desa. Dana desa ini suatu lompatan ya menurut saya. Lompatan dalam hal paradigma bagaimana pemerintah itu melihat bahwa desa ini perlu dikelola dengan tata kelola keuangan yang kuat. Dan pemerintah menyadari hal ini ya, kalau desa itu dibiarkan sendiri membangun desanya secara mandiri dengan swadaya masyarakat, ini tentu lompatan-lompatan yang diharapkan ini tentu tidak bisa cepat. Nah, misalnya kita bisa melihat dari data statistik yang ada, kemiskinan itu lebih banyak, misalnya tingkat kemiskinan itu lebih banyak di desa. Pengangguran juga di desa juga lebih banyak. Nah, misalnya tadi disinggung oleh Mas moderator ya, Mas Zulfikar ya. Ini ketika DIY ini sekarang 11,4% misalnya penduduk miskin ya yang ada di DIY. Ya ini kalau itu fakta ya secara angka, karena ini dirilis oleh BPS. Tapi mungkin seperti Mas Ismail angkat yang pernah sekolah di Jogja, itu kira-kira kalau menemukan penduduk miskin di Jogja itu kira-kira seperti apa gambarannya itu ya. Mungkin sulit justru menemukan ya orang yang seperti digambarkan oleh data BPS itu mungkin sulit juga gitu. Artinya kalau miskin ekstrim sepertinya di Jogja itu juga jarang sekali ya. Mungkin Mas Ismail masih ingat ketika sekolah di Jogja itu seperti apa. Nah, saya kembali ke bagaimana pemerintah itu berusaha untuk menguatkan desa, terutama dari sisi anggaran. Diberi dana desa dengan porsi 10% dari transfer ke daerah. Nah, ini tentu lompatan yang cukup
cukup apa ya, cukup menghentakkan juga bagi para penerimanya. Ini pikiran-pikiran yang menurut saya itu beyond ya, beyond budget itself ya. Kalau biasanya kita budget itu kan pemerintah itu sangat prudent. Jadi bagaimana supaya hutang tidak tambah tinggi, bagaimana supaya belanja itu betul-betul dialokasikan secara efisien misalnya ya. Tapi ini pemerintah dengan tidak ragu-ragu memberikan 10% dari dana transfer ya ke daerah itu dalam bentuk dana desa. Nah, ini yang harus kita kita perhatikan juga. Jadi bagaimana pemerintah melihat bahwa paradigma penguatan desa itu memang sangat diyakini oleh pemerintah bahwa Indonesia itu salah satu untuk cara mengatasi kemiskinan di desa itu ya dengan dana desa. Sama-sama. AJG. Ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena dia sebagai subjek, maka perencanaan dana desa, bagaimana penggunaannya juga diserahkan kepada desa ya, tentu dengan aturan-aturan tertentu ya. Ini yang terakhir kan juga ada ya, misalnya untuk aturan tentang penggunaan prioritas dana desa. Nah, ini ya. Ini kan juga ada yang terakhir tahun 2022 ini. Nah, ini kan juga yang perlu diperhatikan bagaimana Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 itu mengatur ya, namun masih secara global ya, bahwa peruntukan dana desa ini perlu diperbaiki juga itu. Nah, di satu sisi yang lain, karena desa yang sebelumnya tidak pernah mendapat dana yang besar, kira-kira 1M per desa, itu tiba-tiba harus mengelola 1M. Tentu saja kekhawatiran itu juga ada, misalnya bagaimana akuntabilitas dana desa. Mulai dari perencanaan, implementasi, sampai akuntabilitas, itu menjadi satu rangkaian simpul sendiri ya. Jadi dia bagaimana simpul dana desa ini bisa menjadi outcome yang bagus. Kalau kita melihat ya, misalnya secara statistik global ini ya, statistik global di Indonesia tentang dana desa, ini kita bisa mengatakan bahwa pemerintah ini cukup berhasil ya. Misalnya ketika kita bicara tentang dana desa, ini misalnya berapa besaran, tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Zulfikar, bahwa sampai dengan RAPBN tahun 2023 ini sekitar 68 triliun ya untuk dana desa. Nah, kemudian output apa saja ya? Kalau outputnya kan dana desa bisa kita lihat, misalnya untuk melihat apakah dana desa itu betul-betul bisa menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, ini kebanyakan infrastruktur, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ini lebih banyak pada misalnya bagaimana dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi sarana dan prasarana. Ini pemerintah juga sudah menyusun ya data statistiknya, sudah bagus juga di atas kertas gitu ya. Kemudian outcome-nya seperti apa? Outcome misalnya tujuan dari dana desa itu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Ya ini berhasil ya. Misalnya pada tahun 2021 ini dari 2015 sampai 2021 kira-kira turun sekitar 2,5 juta penduduk miskin. Kemudian ketika COVID ini ternyata kita bisa melihat desa itu menjadi salah satu wilayah yang tidak terlalu banyak terpengaruh oleh kebangkrutan ekonomi karena pandemi COVID. Nah, namun titik rawannya tentu saja dari dana desa ini
Yang pertama tadi mulai dari perencanaan yang lebih dikuasai oleh elit desa, kemudian bagaimana misalnya sampai dengan implementasi, rawan korupsi juga, apalagi pada sisi akuntabilitas. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ya. Kemudian yang kedua, kadangkala juga ada yang menggunakan dana desa ini sebagai investasi politik, itu juga ada. Nah, ini yang misalnya, mohon maaf, ketika banyak, misalnya ya, kalau saya mengatakan mohon maaf, banyak yang sebenarnya ingin masuk ke dunia politik, tapi kemudian juga melalui dana desa, itu juga beberapa ada seperti itu. Itu kira-kira dari saya, Mas. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Ya, Ibu Diah tadi sedang membicarakan dari politik anggaran tentang beyond budget ya. Yang saya garis bawahi tadi tentang adanya kekhawatiran. Dan memang kalau kita melihat desa itu, mereka itu tidak berada di ruang hampa. Di sana ada elit desa, di sana ada timpangan kelas, di sana ada akumulasi kekayaan bahkan dari dana desa dan lain sebagainya. Saya akan beralih ke Mas Ari Sujito. Selamat datang, Mas. Mas Halo. Ari, halo. Ya, selamat datang, Mas. Ya, Mas. Ya. Ya, makasih. Jadi saya akan beralih ke Mas Ari. Untuk nanti selanjutnya saya akan beralih juga ke Ibu Prof Diah. Jadi Mas Ari, tadi Ibu Diah menjelaskan tentang kekhawatiran dan desa saat ini dalam undang-undang tentang desa, dengan ada dana desa itu dijadikan sebagai subjek yang mengelola tentang desa, yang dimana kita tahu ya demokrasi lokal ini saat ini sedang gencar-gencarnya ya. Kalau kita berkaca pada masa lalu itu ada eksploitasi desa, dan ya banyak sekali itu desa-desa ditempatkan hanya sebagai administrasi wilayah dan lain sebagainya. Jadi dalam pandangan Mas Ari sebagai sosiolog, kira-kira ada nggak transformasi sosial yang berubah dari diberlakukannya penganggaran dana desa ini, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Ya. Mbak Arin yang saya hormati, Pak Dul yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya hormati yang join di acara ini. Saya rasa memang membincangkan desa ya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 ini diterbitkan, kira-kira sudah 9 tahun lebih ya, proses politik dan proses sosial berlangsung yang itu memberi sinyal penting bahwa ada perubahan mendasar di desa, karena itu secara normatif sebagai dasar pada saat itu ada harapan yang cukup besar agar terjadi perbaikan kualitas hidup di desa. Poin penting yang perlu dibaca adalah bahwa kaidah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu dibaca dalam 3 konteks. Pertama, bagaimana negara memberi pengakuan atau rekognisi pada desa. Karena bagaimanapun juga akar sosiologis dari praktek kehidupan desa itu bagaimana dia bisa memiliki otonomi ruang, karena desa itu lahir lebih dulu dibandingkan republik. Nah, karena ada kebutuhan demokrasi, desentralisasi, otonomi dan seterusnya, gelombang masang dampak reformasi itu memang waktu itu desa belum banyak memperoleh otonomi daerah sebagai bagian dari paket reformasi. Faktanya memang di saat mestinya terdistribusi, muncul kesejahteraan otonomi daerah berhenti di kabupaten kota. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu dimaksudkan agar memperluas daya jangkau reform, tidak hanya berhenti di kabupaten kota, tapi juga mampu menjangkau desa. Nah, atas dasar itu, maka rekognisi ini diikuti dengan otorisasi. Tidak cukup sekedar memberi pengakuan secara historis maupun politis, tapi juga diikuti dengan apa yang disebut dengan otorisasi. Desa punya kewenangan buat perencanaan di dalam mengatur dirinya,
terus memproyeksi ke arah mana sebetulnya desa ini akan dikembangkan. Dan dari otorisasi ini dikembangkan apa yang disebut dengan redistribusi berupa dana desa. Jadi dana desa itu sebenarnya bagian melekat dari konteks itu. Bahwa apakah ini capaian sudah berhasil semuanya, ya sebagian harus kita akui, dan desa telah menggerakkan ekonomi desa. Jadi ketika praktek undang-undang desa ini diperkuat oleh partisipasi, government reform juga di tingkat tingkat desa itu berlangsung, maka semarak ya desa-desa itu mulai tumbuh. Harus kita akui ini capaian yang luar biasa. Nah, memang kalau yang ditanyakan apakah transformasi besar itu berlangsung, sebagian berlangsung, berproses, tapi juga masih banyak PR gitu. Nah, PR ini harus dijawab oleh siapa gitu. Nah, memang tantangan terbesarnya tidak mungkin dijawab oleh desa sendiri, tapi juga membutuhkan peran negara yang lebih konsisten agar upaya memberi ruang otonomi, terus kemudian ruang partisipasi, ini betul-betul dikerjakan dengan baik. Nah, memang PR seperti kelahiran peraturan pemerintah, ya, PP nomor 43 penyelenggaraan desa, kemudian 43, kemudian ada beberapa capaian yang kita bisa lihat. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang dana desa, ya, yang itu sebenarnya bagian dari cara untuk membaca bahwa dana desa ini bukan sekedar soal administratif, tapi ini politik anggaran, karena menghubungkan demokrasi lokal komunitas dengan redistribusi resource tadi. Nah, maka ketika ada PP yang cenderung memperkuat administrasinya, itu PR buat kita. Akhirnya, pada akhirnya ada capaian yang bisa kita lihat, tapi banyak PR misalnya, terlalu desa disibukkan dengan urusan administratif. Terus kemudian instrumentalisasi atau monetisasi ini juga memberi beban yang luar biasa buat desa. Nah, dari konteks inilah maka capaian-capaian strategis dana desa, dan ini diperkuat oleh partisipasi leadership yang memadai dari kepala desa. Banyak contoh desa-desa yang berhasil. Nah, desa telah bergerak, ya, membuat inovasi-inovasi sosial, terus kemudian penguatan partisipasi ini telah melahirkan government reform beberapa tempat. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak perangkat desa yang kurang berhasil mengoperasikan regulasi dan kemudian inisiatif yang mestinya dipombakan di dalam mengisi demokratisasi, ini terjadi. Nah, apa yang saya ingin tekankan di sini bahwa masih banyak yang harus diperbaiki, terutama agar desa ini betul-betul menjadi subjek. Tetapi kita juga harus akui ada kemajuan-kemajuan dasar. Kemajuan dasar yang kita bisa buat peta, ya 9 tahun lebih ya, kita juga udah evaluasi, memang harus ada diperbaiki. Ya, misalnya sekarang ini ada perdebatan yang terakhir ini, kepala desa sedang berbondong-bondong di Jakarta soal masa jabatan dan sebagainya. Itu hanya pintu masuk saja ini. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Tapi poinnya adalah agar dirinya menjadi subjek, maka pengaturan pemerintah terhadap desa ini harus utuh, jangan yang parsial. Jadi kalau kita bisa lihat aspek itu, jangan terlalu banyak dibebani lagi agenda-agenda lain yang membuat desa sendiri itu kehilangan dirinya sebagai subjek. Terus sekali lagi saya akui transformasi desa berlangsung, sekalipun tidak semua, ya, ada 74.800 sekian desa di Indonesia, itu capaian-capaian positifnya banyak, tapi juga masih banyak pula yang harus diperbaiki dari sisi regulasi maupun kerangka kerja yang dilakukan oleh desa. Saya kira itu, Mas. Ya, baik Mas Ari. Jadi yang saya tangkap tadi ada 3 poin yang keren itu, rekognisi, otorisasi, dan redistribusi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan nanti yang belakangan akan saya tanyakan kembali, menarik. Ketika kita sepakat
sepakat menjadikan desa sebagai subjek melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa, maka kita tampaknya juga harus belajar dari sejarah ini ya Mas, sejarah tentang PNPM mandiri, yang mana banyak penilaian tentang subsidiaritas dari PNPM mandiri itu atau otonomi daerah itu seringkali dia diikat oleh kabupaten atau kota. Jadi kalau ada anggaran itu harus melangkahi kabupaten atau kota dan lain sebagainya. Dan tadi Mas Ari menjelaskan tentang proses dari yang misalnya tadi kayak elit desa yang korupsi atau akumulasi kapital dari dana desa dan lain sebagainya, itu mungkin harus dikontrol oleh negara. Tapi beralih ke sejarah otonomi daerah tadi, tentu ada batasannya di mana negara ini harus intervensi. Batasannya di mana itu intervensi negara terhadap desa. Tapi nanti kita akan beralih ke situ setelah mungkin tadi poin yang lain Mas Ari menjelaskan tentang regulasi dan inisiatif dari kepala desa. Dan kebetulan Pak Dul udah masuk ke dalam ruangan Zoom. Selamat malam Pak Dul. Masih di mute itu Pak. Oke, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi terkait untuk Pak Dul, ini kita undang karena yang menarik itu setelah saya riset-riset, baca-baca sedikit-sedikit, ada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana kampung di setiap kampung di Aceh Singkil. Itu ditandatangani Pak Dul pada tahun 2021 ketika masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Jadi tadi Mas Ari telah menjelaskan tentang ada perubahan sosial, transformasi sosial di tingkat desa setelah adanya dana desa, yaitu bentuk-bentuknya seperti partisipasi masyarakat dan demokrasi desa itu walaupun belum final sudah kelihatan bentuknya bagaimana. Nah, untuk selama Pak Dul menandatangani peraturan itu dan menjabat sebagai bupati, kira-kira implementasi dana desa di Kabupaten Aceh Singkil itu sendiri gimana Pak? Dari segi regulasinya, dari segi inisiatif kepala desa, atau hal-hal yang lain yang ada di praktik lapangan begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau berdasarkan regulasi, penggunaan alokasi dana desa itu sebenarnya kalau diikuti peraturan bupati, berdasarkan Permendesnya, Permendagrinya, Permenq, ya kan, peraturan pemerintah sangat baik dan efektif secara efisien. Kalau penggunaan dana desa itu memang diikuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam negara Indonesia ini. Nah, implementasinya kalau memang diikuti itu sangat bermanfaat, ajas manfaat yang besar kepada rakyat. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya dana alokasi desa itu yang dipegang oleh Presiden Indonesia itu adalah dana yang langsung bisa dipergunakan oleh kepala desa itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena apa? Penggunaan dana desa itu tentu mencari prosedur. Nah, dan prosesnya itu sangat betul-betul sangat bagus kalau itu dipergunakan sesuai dengan hasil rapat mereka. Contoh penggunaan dana desa itu sebelum dia diimplementasikan tentunya adanya rapat musdus, musyawarah desa, musdes, baru adanya musyawarah muskap. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan dana desa itu memang betul-betul bermanfaat setelah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kalau di Aceh Singkil ini sebagian desa yang mengerti dan membaca dengan aturan adanya Perbup 2021 yang saya tandatangani semasa saya menjadi bupati aktif, sebenarnya desa ini tidak akan bermasalah dan juga ajas mamanya itu sangat berpengaruh besar untuk kampung atau desa itu sendiri.
Tapi terkala desanya itu mempergunakan tidak sesuai dengan juklak, juknis, dan peraturan bupati yang kita terapkan dalam perbuk itu, maka desa itu akan terjadilah permasalahan. Baik permasalahan itu akan menyangkut program itu tidak sesuai dengan aturan dan tidak tepat dengan perencanaan dan juga musyawarah desa, terakhir akan melanggar aturan itu sendiri, dan sehingga terkala aturan yang sudah kita terapkan itu berdasarkan permen, berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah dan aturan yang ada, maka rajim akan terjadi pada desa itu akan berurusan dengan KPH. Nah, yang kita sayangkan banyak kepala desa ini sebagian yang mohon maaf mungkin yang belum terlalu paham dengan penggunaan dana desa itu mengimplementasikan dengan peraturan bupatinya, perbuknya, juga belum membaca sepenuhnya tentang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik itu permen, imen, itu yang sangat sayang. Nah, kita sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo di tahun 2014 itu, dana desa itu sebenarnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, akan mempercepat laju infrastruktur yang ada di desa itu, tidak harus mengharapkan dari bantuan pemerintah daerah yang prosesnya sangat lama dan susah untuk dibagi-bagi kepada seluruh desa yang ada di Aceh Singkil sebanyak 116 desa itu. Baik, terima kasih Pak Dul. Saya kembali ke Ibu Diah. Halo. Ibu, bisa dengar suara saya, Bu? Iya, bisa, Mas. Ya, jadi Pak Dul telah menjelaskan tentang regulasi, ada Musdes yang bentuk partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Mas Ari tadi ya, partisipasi atau demokrasi di desa itu sudah mulai terbentuk. Kemudian yang tadi menarik itu tentang masalah kita tentu harus memang ini ya, tidak menyalahkan desa, tapi ada kekhawatiran tertentu terhadap dana yang begitu banyak, yang begitu besar, yang bagaikan apa ya, bagaikan anugerah, yang tadi Ibu bilang buy-in budget, itu ternyata banyak sekali ada penyaluran dan penggunaan yang tidak tepat, yang menjadi masalah dan PR bersama ini dalam masalah regulasi. Jadi seperti ada Pemda terlambat menetapkan dana desa, atau Pemda tidak menyampaikan dana desa dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan Ibu sendiri gimana, Bu, kalau dalam regulasi pemerintahan? Ya. Kalau terkait dengan pengelolaan dana desa ya, Mas ya. Ya memang dana desa ini kan seperti saya sampaikan ini sebenarnya merupakan hal yang sangat besar ya bagi desa, karena biasanya mengelola uang mungkin tidak sampai 20 miliar misalnya, maaf kok 20 miliar, maksudnya tidak sampai 200 juta atau 500 juta tiba-tiba mendapat dana dari APBN itu 1 miliar. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika desa itu walaupun ini sudah 10 tahun ya Mas ya, kira-kira 2014 sampai dengan 2023, 9 tahun ya kira-kira ya. Nah, dalam 9 tahun ini tentu desa juga belajar. Namun kadang-kala itu juga ada yang missing ya ketika melakukan pengelolaan dana desa. Misalnya bagaimana pemerintah desa itu bisa melakukan disiplin anggaran. Ya, tertib anggaran, disiplin anggaran. Nah, ini hal yang juga tidak mudah ya. Misalnya kalau tadi dari Pak, mohon maaf, ya, misalnya dari Pak
Pak Ari tadi juga menyampaikan bahwa dana desa ini mampu untuk meningkatkan demokrasi di desa misalnya, kemudian mampu untuk memberikan kesejahteraan pada desa misalnya ya. Tapi seperti disampaikan Pak Dul Musrid tadi juga ada benarnya, misalnya desa ini terjebak dalam urusan administrasi ya. Jadi jebakan administrasinya misalnya pertama, bagaimana desa itu seringkali terlambat ya dalam hal pertanggungjawaban. Dokumen yang harus diserahkan ini sebagai syarat penyaluran desa ini seringkali juga terlambat ya, karena emang rumit ya. Tadi yang disampaikan Mas Ari tadi, muatan-muatan administratif heavy ini yang sangat terlihat ya. Ya memang prinsip akuntansi keuangan itu kan memang pencatatan semuanya ya. Jadi dicatat, kemudian juga harus ada pemeriksaan gitu ya. Tapi kan ini juga rigid juga gitu ya. Tiba-tiba dari transfer kemudian ke kabupaten, kemudian ke desa ini. Nah, kemudian yang kedua juga misalnya proses validasi ya yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, kemudian selain validasi itu juga penetapan ya, validasi dan penetapan ini kan biasanya satu rangkaian. Sehingga kadangkala misalnya dana desa ya yang dalam bentuk BLT misalnya itu untuk mengentaskan kemiskinan seringkali justru diterima oleh orang-orang yang tidak berhak itu ya, karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah ini. Nah kemudian dari sisi pemerintah kabupaten ya atau pemerintah kota ini yang sebenarnya juga perlu meningkatkan upaya-upaya pengawasan ya, bagaimana pengawasan yang bersifat preventif. Kalau selama ini mungkin pengawasannya itu memang kalau misalnya sudah ada pengawasan internal ya, tetapi pengawasan internal yang bersifat preventif itu sebenarnya lebih diperlukan. Ya preventif itu bisa dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota itu misalnya lebih intensif ya, kemudian membentuk tim sendiri yang misalnya tim pengendalian dana desa. Nah, di samping sudah ada pendamping sebenarnya, sudah ada fasilitator, tapi kan dari kabupaten sendiri itu juga perlu ya untuk memonitor dengan membentuk tim sendiri. Kalau misalnya diserahkan pada desa sendiri, saya rasa desa juga dari sisi SDM ya untuk mengelola ini, untuk mengelola administrasi itu juga perlu penguatan ya. Jadi penguatan dari sisi sistem. Kalau SDM sudah di training, diberi juklak juknisnya seperti ini. Tetapi ketika sistemnya itu tidak ada, ya biasanya juga tidak ada mekanisme early warning ya dalam pengelolaan dana desa itu. Maka menurut saya membentuk sistem ya, jadi sistem di desa kemudian diperkuat dengan pengendalian ya, sistem yang bersifat pengendalian di level kabupaten itu justru lebih diperlukan. Yang seperti itu, jangan sampai tadi terlambat, karena terlambat ya jadi telat penyalurannya. Apalagi persoalan-persoalan yang lain, bagaimana kwitansi yang betul, SPJ yang betul. Nah ini kan sangat administratif. Bagaimanapun kita harus sadar ya, Rp1 pun kalau dari APBN, yaitu administrasinya memang banyak itu. Itu Rp1. Nilai Rp1 yang dipertanggungjawabkan ya sama dengan 1 juta semiliar yang diterima, tetap seperti itu administrasi di tingkat pemerintah pusat itu.
Iya. Gitu, Mas. Ya, makasih Bu. Ya. Ada poin-poin tadi seperti proses validasi dan pengevaluasian ya. Jadi saya beralih ke Mas Ari. Jadi Ibu Diah ada membahas tentang ketidaksesuaian aturan. Seperti penyalurannya, misalnya tadi Bu Diah memberikan contoh itu BLT. Ya BLT itu kadang nggak tepat sasaran. Dia memberikan BLT bukan pada masyarakat miskin itu sendiri. Dan yang saya lihat di sini ada semacam di desa itu ya ada kelas sosial begitu Mas Ari. Ada kelas sosial yang mana ya ada tuan tanah, ada yang pekerja-pekerja, ada yang buruh tani dan lain sebagainya. Jadi dalam partisipasi tadi apakah memang memungkinkan untuk orang-orang buruh tani atau yang kelas menengah ke bawah itu ikut berpartisipasi dalam proses politik anggaran di dana desa ini, Mas? Jadi gini, pertanyaan Anda itu normatif atau empiris? Ayo. Secara empiris, Mas. Nah, empiris itu di Indonesia itu peta desa itu beragam. Ya. Jadi begini, cara membaca kita tentang anggaran ini melekat sebagai sebuah politik yang dibangun melalui partisipasi. Jadi dana desa ini dikucurkan sebagai bagian hak desa, ya, harus baca itu. Karena desa ini udah lama menderita kok, baru dikasih dana juga saja udah dicurigai. Cuman memang desa juga harus dididik. Cara mendidik tidak semata-mata dari kabupaten. Mendidik desa ini kan gelombang demokrasi. Ini harus mampu mendorong tumbuhnya partisipasi dan di dalam. Berapa kali saya menulis mengenai apa yang disebut dengan pendampingan organik. Jadi memang saya tadi catat di depan bahwa cara memanfaatkan dana desa yang bias administratif, saya yang terakhir soal Siskudes, sistem keuangan desa itu kan instrumen yang perlu dibenahin tuh, harus beri catatan-catatan atas itu semua. Nah, partisipasi desa itu menjadi poin kunci. Buruh tani atau perempuan, kaum muda itu punya hak. Nah, cuman kan nggak bisa kalau dibiarkan alami gitu, dia harus diorganisir, diperkuat. Ya kalau sudah lama desa ini kan didepolitisasi, diideologisasi floating mess. Karena partisipasi dulu itu nggak dibuka, nah sekarang ada demokrasi, maka perkuat partisipasi. Ada musdes, ini beda sekali dengan dulu di era musrenbang, sebelum ada undang-undang desa, gitu. Desa itu punya arena demokrasi di dalam memanfaatkan dana desa, musdes, ya, musrenbang des dan seterusnya itu. Nah, di situ ketika ruang itu dibuka, kalau sekedar model liberal yang kemudian otomatis apakah petani akan datang, terus kemudian perempuan akan datang. Ya kalau kita tidak melakukan pendidikan politik pada mereka, ya mereka nggak berani begitu. Tapi minimal normatifnya harus dibuka dulu, kerangka konstitusional di dalam membuka agar demokrasi atas pemanfaatan desa itu dilakukan. Jadi dengan cara seperti ini memang tantangan terbesar di awal dan desa ini dikucurkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 adalah memperkuat kapasitas desa. Ya, dengan memperkuat kapasitas desa itu memang tanggung jawab negara untuk memastikan desa itu mampu. Desa nggak bisa dilepas begitu saja. Cuman cara memperlakukan desa itu nggak bisa intervensi lebih jauh dong. Karena paradigmanya udah bergeser. Nah, ada desa ini melalui transfer yang dipakai. Halo. Halo ya Mas. Halo. Ada yang belum di mute itu. Baik, Halo? sudah Mas. Ya. Nah, Ya Mas. jadi memperkuat partisipasi itu sangat penting. Nah, misalnya perempuan difasilitasi, ya, kelompok tani, nelayan, anak-anak muda harus didorong untuk aktif. Warga negara yang aktif ditandai oleh pelibatan mereka dalam musdes. Dan Bang Des juga ikut. Ya di situ mereka belajar. Nah kan banyak
Kalau Anda cek itu, undang-undang desa diterbitkan kan juga banyak fasilitasi yang memperkuat kapasitas mereka. Nah, ide awal mengapa itu ada pendampingan desa waktu itu sebenarnya karena desa di Indonesia itu kan kapasitasnya berbeda. Ada yang udah maju dulu gara-gara pinter lobby, tapi juga banyak desa yang terbelakang luar biasa. Nah, ini yang kemudian butuh pendekatan. Maka negara atau dalam hal ini pemerintah melakukan pendampingan pada mereka. Tapi ini seiring dengan proses waktu, maka pendampingan ke depan itu nggak mungkin dari luar terus. Desa harus tumbuh, desa mendampingi dirinya. Ya, apa caranya? Kalau misalnya demokrasi bisa itu hidup, ini intervensi kabupaten ini tidak akan mungkin ya seperti dulu zaman Orde Baru. Sekarang ini harus apa yang disebut dengan BPD dihidupkan, Badan Perwakilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa namanya berubah. Terus pendamping desa juga hidup gitu. Kelompok-kelompok tani itu diorganisir untuk bisa mengawasi, membuat perencanaan sekaligus mengawasi, menjalankan agenda-agenda itu. Ada pelaksana, ada perencana. Muskes itu adalah forum tertinggi dalam membuat perencanaan desa. Lalu menjawab RPJM desa. Itu kan ilmu-ilmu dasar, itu mestinya sudah melekat lah, semuanya tahu. Supaya diskusi kita itu tidak kembali hal-hal yang seolah-olah ini baru normatif, ngerti desa awal gitu. Nanti kita lihat tantangan terbesar sekali apa gitu loh, Mas. Jadi poinnya itu, kalau empirisnya itu ada capaian-capaian desa yang maju, tapi memang ada desa yang belum maju. Ya karena tadi komplikasi administratif, dananya itu milik desa, bagian dari melekat dari hak konstitusional kok pengaturannya terlalu ribet gitu. Nah, caranya supaya administrasinya nggak terlalu berlebihan, tetapi kontrol kolektif rakyat desa ini harus ada. Ya, jadi nggak, kalau ada kepala desa yang seenaknya menggunakan resource itu, ya warga desa itu yang mengontrol sistem kolektif di desa itu. Ada institusi BPD, ya, ada institusi komunitas-komunitas yang itu diawasi juga di dalam hal penyelenggaraan desa itu. Jadi kuncinya itu partisipasi, Mas Zul. Kalau partisipasi nggak diperkuat, ya ilmu memperlakukan desa itu jangan persis memperlakukan SKPD di kabupaten, karena ini beda sekali karakternya gitu. Nah, dengan seperti itu jangan membuat desa ini terlalu sibuk dengan usaha administratif. Kalau sudah sibuk yang disebut tertib administratif tapi rakyatnya tidak sejahtera, ya percuma. Jadi kesejahteraan ini dicapai ya dengan melengkapi pendekatan administratif. Jadi pendekatan administratif itu harus melengkapi, tapi tujuan utamanya itu kesejahteraan, partisipasi hidup gitu. Jangan dulu zaman Orde Baru kan pembangunan itu jadi tujuan, ya bukan sebagai alat atau media untuk mengempower masyarakat. Saya kira itu. Sekali lagi saya katakan bahwa cara membaca dana desa jangan sebanyak administrasi itu. Memang kecenderungannya begitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Tadi saya ingatkan ya, seperti PP, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan desa, tentang dana desa yang harus diperbaiki bagian apa. Termasuk peraturan bupati tentang kewenangan desa yang bisa menerjemahkan kewenangan apa saja yang dimiliki desa sehingga dia bisa menjadi alat atau peraturan yang bisa menerjemahkan sehingga dana desa ini bisa diformulasikan. Tapi kuncinya desa harus jadi subjek. Bahwa desa ini belum canggih-canggih ya amat. Ya, memang harus didorong tugas kabupaten, tugas provinsi, tugas pemerintah, Kemendes sama Kemendagri yang waktu itu mestinya berkonsolidasi. Itu, Mas Zul. Ya, Mas. Oke. Ya. Jadi kuncinya tadi ada di kontrol kolektif masyarakat desa ya, Mas? Ya. Itu harus hidup. Ya. BPD-nya harus hidup, Mas. Bukan terlalu kenceng kontrol kabupaten. Kalau kabupaten terlalu mengontrol, mendekte gitu, bahaya malah itu. Ya, bahwa dia membantu, mempermudah, bukan mempersulit. Yang penting akuntabel. Nah, akuntabilitas administratif itu yang paling penting akuntabilitas sosial. Ya, harus ada
BPD berperan, partisipasi informasi masyarakat. Sekarang kan banyak instrumen media yang bisa mampu membantu mereka untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan desa. Gitu, Mas. Ya, ya. Jadi untuk membedakan ini ya, Mas, membedakan jebakan teknokrasi tadi atau jebakan administrasi dan antara politik anggaran tadi, itu kan memang ada yang subsidioritasnya tadi dari kabupaten harus ke desa begitu, harus melangkahi kabupaten. Nah, memang harus ada intervensi negara dalam hal ini tadi Mas bilang, kayak misalnya kayak reforma agraria, kemiskinan itu atau elit politik atau kekuasaan yang berlebihan, akumulasi dan lain sebagainya itu tanggung jawab negara yang memberikan arahan. Lalu pertanyaan saya di sini Mas, tadi kayaknya saya masih penasaran ini. Batas intervensi kabupaten atau negara di dalam pengalokasian dana desa itu atau apa rencana-rencana pembangunan desa itu sampai di mana itu, Mas? Jadi gini loh, Zul. Subsidiaritas itu konsepnya apa yang bisa dikerjakan oleh desa. Nggak perlu kabupaten harus campur tangan lebih jauh. Jadi itu supaya mereka mandiri, tumbuh, ngurus pasar, desa, ngurus. Nah itu ada hak asal usul, ada asas-asas yang memang dimiliki oleh desa. Tapi secara sosiologis itu begini, kalau pengen memperkuat dorongan agar desa itu mandiri, maka demokrasi desanya harus dihidupkan. Ya, soal ketimpangan kepemilikan itu kan ada, ini memang harus ada konsolidasi regulasi, ada benturan regulasi kan, misalnya pengelolaan sumber daya alam, ya, soal kehutanan dan sebagainya, ada beberapa status desa yang seringkali benturan dengan undang-undang yang lain. Nah itu harus konsolidasikan. Jadi kalau misalnya ada penguasaan, ini kan terlalu jargonik. Caranya gimana? Wujudkan itu demokrasi sejak rakyat itu berpartisipasi, petani mengorganisir untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan, perempuan juga bisa terlibat di dalam partisipasi sosial hingga tahu dana desa ini arahnya mau kemana, perencanaan bangunan mau diarahkan kemana, begitu loh. Levelnya udah harus ke situ, Mas Zul. Nah, dengan cara seperti itu orang tidak segera disibukkan urusan kwitansi administrasi tok gitu. Nah, maka itu tugasnya perangkat desa memang itu menyelenggarakan itu. Tapi tugas pemimpin desa itu adalah memastikan agar tujuan berdesanya itu sampai sejahtera, ya, masyarakat memiliki apa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya hak dasarnya, dan mereka berpartisipasi untuk menjadi bagian dari kontrol dalam penyelenggaraan governance tata kelola. Itu Zul. Ya Mas. Oke. Untuk sisi tanya jawab dari saya sendiri, moderator, akan saya batasi. Terakhir saya akan tanya ke Pak Dul. Setelah itu teman-teman yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaan atau kalau mau pertanyaannya secara tulisan aja langsung di komen aja ya. Saya kembali ke Pak Dul. Ya. Jadi untuk Ibu Diah dan Mas Ari atau teman-teman dari Jogja atau daerah lain luar Aceh, saya menjelaskan sedikit soal posisi Aceh Singkil ya. Aceh Singkil itu dia daerah terluar dari Provinsi Aceh. Bisa dikatakan ya memang dia itu daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Jadi Aceh Singkil ini dalam indeks kemiskinan memang cukup tinggi presentasinya. Dan kemudian dalam sejarah Aceh Singkil ini seringkali ya kayak kata Mas Ari tadi dieksploitasi. Sudah lama sekali dieksploitasi, pembangunan itu di Aceh Singkil hanya sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk membangun desa dan lain sebagainya. Jadi ketika ada dana desa di Aceh Singkil, kemudian beberapa kali saya mendengar di media atau ya gosip-gosip warung kopi, banyak sekali itu kepala desa yang tertangkap korupsi, harus dipenjara dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kepada Pak Dul, kira-kira respon masyarakat Aceh Singkil terhadap kebijakan tentang alokasi dana desa ini bagaimana? Kok ada sih yang sampai di penjara dan lain sebagainya? Atau SDM-nya kurang atau memang kayak kata Bu Diah tadi validasinya tidak tepat atau
pengevaluasiannya tidak tepat sasaran, gimana Pak Dul? Ya, Jelang baik, terima kasih. Sebenarnya kalau tanggapan masyarakat desa itu sangat senang dengan adanya dana desa itu yang diprogram dari pemerintah pusat yang langsung transfer ke daerah. Daerah transfer lagi ke desa masing-masing. Nah, dan transfer daerah ke desa itu tentu sudah berdasarkan aturan dan regulasi dengan catatan seperti katakan Pak Dia, terus Marif, ya semua proses keuangan negara itu harus mempunyai proses administrasi. Administrasinya sudah lengkap, berkasnya akan dievaluasi, dan setelah dievaluasi sudah lengkap menurut syaratnya oleh inspektorat, diturunkan ke keuangan untuk dicairkan. Nah, tatkala dana desa itu artinya tidak bisa terimplementasi dengan baik, nah, memang di kita ya Jul, di Kesingga ini kadang-kadang kepala desa ini bukan diukur dari kemampuan, dari kepandaian, dari skill. Tapi desa kita ini masih dipilih oleh keyakinan masyarakat yang dianggap dia baik. Nah, baik dia dalam bermasyarakat, tapi belum baik dalam mengimplementasikan tata cara pengelola pemerintah yang benar. Nah, sehingga ada sebagian yang tidak mengerti, dia akan terus belajar, dan sebagian ada juga, makanya ada yang pinter bisa keblinger, ada yang bodoh malah beneran, tapi dia menjalankan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dia akan sebagian masyarakat desa itu, tatkala dana desa itu akan turun ke desa berdasarkan musdus, musyawarah dusun, musrembang des, dan muskap. Nah, maka akan diadakan pendampingan, adanya pendamping desa untuk pengelolaan tata kelola dana desa itu. Nah, tapi yang ditarik kita dalam diskusi ini, kenapa di Singga ini daerah terluar dan termiskin? Ya, nah sebagian juga dana desa itu yang untuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat. Mohon maaf, sebagian kepala desa ada yang kepentingannya ada sisi keluarga, ada sisi yang benar. Jadi kebanyakan kalau kepala desa ini, kalau dia menang, dipilih oleh pihak keluarga, maka keluarga bagian yang sudah mampu juga akan dimasukkan dalam pemberian bantuan dana desa itu. Nah, kita berharap, kita sebagai pemerintah daerah, saya mohon maaf ini Mbak Dia, Mas Arif, saya sudah pensiun dari Kepala Bupati, habis. Nah, tapi setelah saya meninggalkan itu, beberapa regulasi itu sudah mempunyai catatan yang kita adopsi dari permennya, permendesnya, permendagri, permenkiu, kita akan tuangkan dalam suatu peraturan Bupati Singkil itu menyangkut dengan tata cara pengelolaan dana desa. Hal-hal yang boleh dipergunakan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Nah, sebagian karena SDM-nya masih rendah, kepala desa tidak mau bertanya, tidak mau didampingi, sebagian karena ya mohon maaf yang mungkin ada coba-coba dia kegeliban dengan hukum, akhirnya terjerumus ke APH. Ini banyak beberapa desa yang kita lihat selama saya menjabat. Nah, juga kita sudah berikan respon. Tatkala pengelolaan desa tidak tepat, laporan masyarakat, LSM, wartawan, dan pemantau desa memberikan laporan kepada APH menyurati kita harus segera perintahkan inspektorat untuk melakukan investigasi, untuk melakukan audit. Dana desa itu, sesuai kata Mbak Dia, Mas Arif, penggunaan dana pemerintah itu tentu melalui proses, baik pengajuan pencairannya, dan setelah cair sesuai dengan rapat di desa itu, nah kalau dananya sudah tertarik, kadang-kadang mereka buat peraturan baru lagi yang tidak sesuai dengan apa yang kita tuangkan dalam suatu peraturan bupati. Nah, hal ini yang memang agak riskan tatkala kepala desa akan berurusan dengan APH. Nah, jadi dana desa ini dibuat program oleh pemerintah ini sangat baik. Karena dana desa itu memang yang diberikan langsung ke masyarakat desa, dan pergunaannya itu masyarakat desa yang butuh, bukan pemerintah. Tapi dulu sebelum adanya dana desa, pemerintah desa selalu mengemis ke negara kepada masyarakat, pemerintah kabupaten. Dan kabupaten karena banyaknya desa yang dikelola dengan kecamatan serta mukim dan tidak cukup, maka desa tidak akan maju-maju.
Maka kita tertarik, sepakat dana desa yang dituangkan dalam surat keputusan Presiden Indonesia itu sebenarnya sangat bermanfaat besar bagi desa-desa yang mempergunakan sesuai regulasi yang ada. Nah, itu yang mungkin ingin saya sampaikan dulu. Terima kasih Pak. Tidak terasa udah 1 jam saya memandu acara. Untuk ini kayaknya perlu ada pertanyaan dari teman-teman. Ini di nama-namanya ini ada Ketua Baitul Mal Subul Salam, ada Ketua ICMI, ada teman-teman mahasiswa juga ada dari Aceh, dari Jogja juga ada. Yang ingin bertanya silahkan langsung di raise hand aja untuk Ibu Diah, Mas Ari atau Pak Dul. Silahkan teman-teman. Lagi menunggu pertanyaan, saya mau ke Pak Dul dulu. Halo Pak. Jadi tadi dari Mas Ari tadi menjelaskan memang lebih penting itu politik anggarannya, bahwa ya desa itu selama ini udah disingkilkan, apalagi disingkil daerah terluar, banyak stigma-stigma negatif tentang singkil ya dan lain sebagainya. Jadi setelah ada dana desa ini, kira-kira dalam misalnya musyawarah desa atau musyawarah dusun dan lain sebagainya, ada nggak Pak kira-kira rasa ingin tahu masyarakat desa itu terhadap alokasi dana atau pengelolaan dana atau bagaimana sistem dana desa itu dan lain sebagainya, yang dimaksud Mas Ari tadi seperti kontrol kolektif dari masyarakat desa itu ada nggak Pak kira-kira? Nampak jelas atau gimana? Soalnya tadi kan pemilihan kepala desa itu bukan berdasarkan skillnya, tapi berdasarkan karena dia baik itu yang jadi pertanyaan begitu. Ya. Ya, benar. Nah, masyarakat ini melakukan pengkontrolan dan pengawasan terhadap alokasi dana desa yang digunakan di desa itu. Nah, masyarakat tidak tahu mengadu kemana, hanya mereka bersuara sumbang di warung, di mana mereka tidak tahu tempat mengadu. Nah, ada sebagian, nah ini Muhammad terima kasih juga kita kepada wartawan, LSM, ya kan, masyarakat yang intelek yang agak pintar dan tahu, mereka memfasilitasi, menyampaikan kepada kami, membuat laporan melalui media, sehingga kita sebagai kepala desa, pemerintah tahu daerah mana yang memang berkasus dan dilaporkan ke kita segera surati. Yang jelas bukti-bukti pertanggungjawaban itu benar, bukti-bukti di lapangan yang dilaporkan masyarakat itu benar, maka kita turunkan tim investigasi dari inspektorat untuk melakukan audit kebenarannya. Nah ini, jadi kita berharap ya kepala desa ini memang itu yang kita tahu sendirilah, karena di sehingga itu orang terpilih itu bukan karena skill, kemampuan, kadang karena ketokohannya, kebaikannya dia menurut masyarakat, dan masyarakat sayang kepada dia, maka dia akan dijadikan tokoh dan dijadikan pemimpin. Kalau dijadikan pemimpin, kalau dia jujur, dia akan bertanya. Tapi kalau dia jujur, dia diam, apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan, lari dari regulasi yang ada. Nah, ini yang sering terjadi, maka sehingga dana-dana desa yang ada di tempat kita ini sebagian tepat sasaran, sesuai dengan penarikan, pertanggungjawaban, dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Nah, sebagian besar juga ada yang sebagian dikangkanginya aturan yang sudah kita tuangkan atau pemerintah itu tidak diperbolehkan, tapi mereka bisa melaksanakan. Nah, kalau tidak dilaporkan, selesai, aman. Tapi kalau dilaporkan akhirnya itulah. Nah, kita hal ini yang semasa saya menjabat, saya sering membuka acara musrembang kecamatan, saya sampaikan. Nah, masyarakat itu semuanya, para kepala desa, nah, saya berharap karena saya sudah pernah menjadi kepala desa selama 2 periode, lebih kurang 12 tahun, nah, saya tahu persis bagaimana cara pengelolaan desa itu
Nah, kalau bahasa kita orang kami di daerah Pulau Jawa, nah, maksudnya jangan lupa keadaan. Nah, jangan lupa diri. Tak kala dia memegang uang negara, nggak pernah megang uang banyak, dia sedikit berarti, tapi tak kala banyak nggak berarti. Nah, lupa diri sehingga tak kala orang itu lupa diri, tidak sesuai dengan aturan, maka dia akan jerumus kepada hal-hal yang salah. Itu mungkin ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari Bang Maman. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya kepada mantan Bupati Aceh Singkil. Yang pertama itu, indikator apa saja yang sudah dicapai di Aceh Singkil dengan adanya dana desa sewaktu Bapak sebagai Bupati Aceh Singkil. Yang kedua, seperti yang kita tahu, Aceh Singkil pernah masuk ke dalam kategori daerah termiskin se-Aceh. Berpengaruh apakah dana desa bagi Aceh Singkil sehingga bisa keluar dari kategori termiskin ini? Ya, untuk teman-teman yang mengikuti soal indeks kemiskinan ini ya, kalau di Singkil itu tahun ini Singkil itu tidak lagi menjadi daerah termiskin. Jadi sebelumnya Singkil itu menjadi daerah miskin di provinsi miskin, udah miskin dimiskinkan lagi oleh kabupaten gitu. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada Pak Dul, dan bisa juga nanti saya akan lemparkan ke Ibu Dia atau Mas Ari untuk menganalisis ini secara ilmu pemerintahan atau secara sosiologis gitu. Dimulai dari Pak Dul, silahkan Pak. Ya, sebenarnya kalau kembali kita sampaikan lagi Pak Mas, kalau dana desa itu dipergunakan oleh kepada itu sesuai sasaran dan aturan sesuai dengan regulasi, maka angka kemiskinan itu akan berkurang. Artinya, apakah dana desa itu karena diperbolehkannya adanya Permendagri, adanya Permendes, adanya Permenkyu, sehingga uang itu, dana desa itu boleh dibantu terhadap masyarakat miskin. Sehingga angka kemiskinan itu akan secara otomatis berkurang, terkait dia dibantu dengan masyarakat. Nah, sebagai masyarakat juga karena itu bantuan hanya dipergunakan bukan untuk modal usaha, bukan ekonomi. Nah, tapi mereka dapat hanya rezekinya dipergunakan hanya untuk makan. Ini sebagian kan dana desa itu kalau BLT itu digunakan kan untuk menambahi mungkin sistem modal ekonominya, ya kan? Nah, sebagian untuk makan, sebagian untuk ekonomi. Nah, makanya ada program kita itu kalau dijalankan sesuai regulasi dan aturan, tentu akan 16 desa itu ya sebagian sudah sesuai, nah tentu akan berkurang angka kemiskinannya. Nah, sebagian desa yang tidak mempergunakan dana desa tepat sasaran, nah banyak terjadi indikasi korupsi. Makanya beberapa kepala desa yang kita rekomendasikan, sudah kita ingatkan dan kita audit, tidak bisa ditolerir, kita lanjutkan untuk ditindak secara aturan, secara aparat penegak hukum. Nah, itu Jul Kipri mungkin nanti akan kita tambah karena saya sudah tinggal ke pemerintahan. Kadang-kadang kita tidak bosan lagi mengurus pemerintah, kita mengurus keluarga. Ya ada Mbak Dia, ada Mas Ari. Kalau saya menyampaikan mungkin ada yang kurang, yang ada yang perlu diperbaiki, ya saya minta dibantu Jul nanti supaya namanya manusia tidak ada yang cukup sempurna. Tentu ada kekurangan, tentu akan saya minta pada orang-orang yang lebih profesional, lebih tinggi ilmunya untuk diklarifikasi dan diperbaiki. Itu Jul ya. Baik Pak, di sini banyak pakar ini Pak, serta kita juga banyak. Jadi menarik, jadi pertanyaannya tadi tentang kemiskinan dan dana desa. Saya beralih ke Ibu Diah. Ibu. Halo. Ibu Diah. Ya, terima kasih. Mungkin saya melengkapi saja. Halo. Ya, silahkan Bu. Ya, saya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dul Mursid ya, karena beliau kan mantan pejabat ya, jadi pasti sangat tahu dari sisi konsepnya, kemudian bagaimana implementasinya, dan juga dari sisi outcome-nya. Kalau misalnya kita melihat data ya, misalnya ini yang terakhir itu di Aceh Singkil
itu penduduk miskin sampai dengan tahun 2020 itu persentasenya masih 20,20%. Nah, ini tentu menjadi persoalan sendiri ya, bagaimana sebenarnya kan tidak hanya dana desa ya untuk mengatasi kemiskinan di desa ya, tentu tadi masyarakat desa itu kan masyarakat yang sebenarnya dari sisi modal sosial itu sangat kuat, sehingga mereka ini sebenarnya bisa menggunakan salah satu kekuatannya yaitu modal sosialnya untuk bersama-sama secara kolektif keluar dari garis kemiskinan. Nah, kemudian saya juga merujuk kembali ya, jadi bagaimana untuk dana desa ini secara regulasi, karena kita sudah mengetahui bahwa ada peraturan Menteri Desa ya, PDTT itu bahwa ada PDTT nomor 8 tahun 2022 itu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi tentang kewenangan desa sudah banyak dibahas oleh Mas Ari. Kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa intervensi dana desa ini sebenarnya diarahkan ya salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan ekonomi desa. Ketika kita bicara tentang ekonomi desa, tentu kita melihat salah satu fakta bahwa kemiskinan desa itu eksis gitu ya, terutama ketika kita bicara tentang daerah-daerah atau desa-desa yang mengalami kemiskinan. Nah, ini tentu kita memerlukan keterpaduan ya dari sisi top down maupun dari sisi bottom up. Jadi kalau kita bicara kemiskinan, mengapa selama ini terlihat kemiskinan itu tetap ada itu ya di Indonesia, nyatanya kemiskinan tetap ada. Namun kita juga melihat sudah berapa triliun ya uang yang disampaikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini. Kemudian kalau kita bisa menghitung secara kuantitatif, desa itu sendiri dari sisi modal sosial ya tentu juga mereka sudah melakukan banyak upaya. Semua pemerintah desa itu ketika menyusun RPJM, DES, itu pasti salah satu persoalan yang akan diadres itu adalah persoalan kemiskinan. Nah, kemudian kita kemudian tentu bertanya, dari sisi pemerintah sudah memberikan intervensi, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi SDM-nya ya, peningkatan kapasitas SDM-nya, kemudian dari sisi jaring pengaman sosialnya juga, dari desa juga sudah melakukan berbagai upaya. Namun mengapa kemiskinan itu masih ada? Nah, justru kita harus bertanya kembali ya pada desa juga. Misalnya, mengapa kemiskinan di desa ini sulit untuk diatasi? Saya pernah membaca sebuah data, ini di salah satu kabupaten ya. Jadi nama programnya sama, kegiatannya sama, kemudian jumlah penerima bantuannya juga sama. Kalau dari tahun ke tahun itu jumlah penerima bantuannya itu orangnya sama, berarti kan yang miskin itu tetap orang-orang itu terus. Apakah tidak ada yang keluar dari lingkaran kemiskinan? Pertanyaannya. Nah itu sangat aneh ketika 3 tahun kok sama saja itu. Nah, jadi kita harus bertanya juga, apa yang sebenarnya terjadi di desa?
bagaimana desa juga benar-benar benar-benar mampu memiliki konsep bersama lah, apa yang harus dilakukan. BUMDes misalnya ya. Ada satu terobosan ya, sekarang itu BUMDes. Tapi BUMDes ini sebenarnya sejauh mana? Saya takutnya BUMDes ini memang gerakan ekonomi ya, tapi hanya seperti gunung es saja. Yang terlihat dia tidak betul-betul mengatasi persoalan yang sebenarnya. Tapi yang di bawah itu masih banyak dan tidak tersentuh. Nah itu. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, monggo. Jadi kesimpulannya pendekatan dari sisi top down maupun dari bottom up, dari sisi anggaran maupun aksi kolektif itu sampai sekarang menurut saya hasilnya belum membahagiakan semua pihak. Ini seperti itu. Jadi kalau saya paraphrasing kata-katanya Mas Ari tadi, ya karena kemiskinan, soal masalah konflik agraria itu kan sebenarnya tanggung jawab negara begitu ya, termasuk kemiskinan ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab negara ya, kemiskinan ini juga adalah masalah global. Artinya kalau dana desa itu kita harapkan menyelesaikan kemiskinan, segala kemiskinan di desa itu terlalu dini tampaknya, mungkin begitu ya. Oh ya karena memang masih dana desa itu umurnya masih 11 tahun, kalau anak itu masih kelas 5 SD, belum terlalu dewasa, belum terlalu nampak polanya begitu dalam hal mengentaskan kemiskinan. Ada proses yang harus dijalani. Tadi ada pertanyaan lagi dari Bang Komarudin. Silahkan Bang, langsung aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Kamarudin dari Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aimal, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, kebetulan saat ini saya sedang di posisi sebagai pengelola BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sebagai direkturnya. Kebetulan sebelum saya di desa, kembali desa, kebetulan saya alumni UMY juga, tapi di Fakultas Agama Islam, Bu. Dosen pembimbing Pak Yunahar Ilyas, rahimahullah. Terus ada juga yang Pak Rudi dari Fakultas Ekonomi, seperti itu. Yang saya mau sampaikan di sini sedikit sedikit ulasan lah terkait dengan dana desa, dampak dana desa lah yang kami rasakan di desa kami gitu kan, yang terkait dengan pengelolaan BUMDes dan apa sih dampak positif ya gitu. Kebetulan saya pulang dari Jogja itu tahun 2019, langsung saya diamanahkan sebagai ketua BUMDes di sini, Bu. Terus kebetulan waktu itu desa itu memang dari BUMDes ini tidak begitu signifikan gitu. Ketika ditunjuk sebagai penanggung jawab di BUMDes, diamanahkan, baru dana-dana desa itu ditransfer saya di penyertaan modal gitu kan, dengan menganalisis dampak-dampak kendala-kendala apa yang kita mau selesaikan, seperti itu. Seperti gini, seperti permasalahan pupuk, misalnya di sini kelangkaan pupuk, kita melakukan analisis gitu. Nah, gimana cara kita supaya petani kita mendapatkan pupuk merata, seperti itu. Dan alhamdulillah dari dana desa, dari permodalan yang diberikan desa, itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti air bersih, terus kelangkaan pupuk, terus kita juga bangun BUMDes Smart dan merekrut karyawan-karyawan lah gitu kan, tenaga kerja dari lingkungan sekitar, maksudnya masyarakat setempat gitu. Jadinya ketika memang apa yang dikatakan Ibu itu
ketika tidak ada kontrol dan manajemen yang baik, mungkin kendala-kendala seperti terjadinya korupsi atau yang lainnya mungkin bisa, tapi tidaknya dari BUMDes ini kalau berjalan insya Allah lah gitu, akan mengatasi kemiskinan, insya Allah perekrutan tenaga kerja dan lainnya. Seperti itu mungkin dari saya, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Mas wabarakatuh. Kamarudin. Pertanyaannya untuk Ibu Diah ya, tentang kendala-kendala tadi. Bisa langsung dijawab, Bu? Ya, saya rasa tadi Mas Kamarudin ini terima kasih, ini justru forum ini mempertemukan juga antara alumni dengan dosen ya. Terima kasih. Saya rasa tadi Mas Kamarudin tidak bertanya ya, tapi iya saya rasa lebih pada sharing. Ya, sharing. Iya. Pengalamannya menjadi direktur BUMDes gitu ya. Dan saya rasa karena BUMDes itu kan tujuannya untuk ekonomi ya, terutama untuk mengadres bagaimana pengembangan ekonomi desa itu ya. Jadi memang ada baiknya ketika BUMDes ini juga disertai dengan kekuatan partisipasi juga, partisipasi masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa juga gitu. Saya tadi tidak bertanya ya, Pak Mas Kamarudin ya. Siap, Bu. Sedikit sharing lah manfaat dana desa untuk lihatnya ekonomi di desa gitu. Ya. Izin bicara. Terima kasih, Bu. Berhubung waktunya udah terlalu larut ya. Ini di samping rumah saya juga sedang wirid Yasin. Ribut. Jadi kita membatasi satu pertanyaan lagi. Jadi ada pertanyaan ini menarik dari Pak Dahlawi. Mungkin pertanyaan ini akan saya tujukan ke Mas Ari nih, lebih ke Mas Ari kayaknya. Pertanyaannya itu, penggunaan dana desa secara nyata banyak diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur. Menurut Pak Dahlawi, hal ini yang menyebabkan kemiskinan itu tidak berubah. Jadi aktivitas desa yang ada secara alami itu tidak pernah terbentuk dengan baik karena hanya fokus ke infrastruktur, menurut dia begitu. Mungkin ini bukan bentuk pertanyaan. Ya, atau bisa ditanggapi oleh Mas Ari terkait infrastruktur. Oke. Ya, itu pertanyaan klasik ya. Yang paling gampang itu biasanya ini gini. Ya, ini undang-undang mikir Indonesia, bukan mikir kota, bukan mikir desa-desa maju. Kalau misalnya desa itu membutuhkan infrastruktur, ya kenapa tidak dialokasikan infrastruktur? Cuman kan ada pengaturannya. Tahun pertama itu memang infrastruktur, setelah itu pemberdayaan. Jadi kalau memang satu desa di dalam analisis kebutuhannya memang memerlukan misalnya soal fasilitas ya untuk kantor desa, misalnya untuk talut, irigasi, terus untuk pendidikan di PAUD atau apa, ini nggak apa-apa. Infrastruktur itu kalau nggak relevan, nah itu baru salah gitu. Nah di Indonesia itu ada kemajuan-kemajuan yang di Jawa awal-awal, kemudian ada otonomi. Kemudian di beberapa daerah yang pinggiran dulu di luar Jawa seperti Aceh, di NTT, itu membutuhkan infrastruktur, ya harus digenjot infrastruktur. Nanti ada ukuran tertentu, setahun, 2 tahun, harus berubah, harus pemberdayaan, begitu. Jadi yang saya ingin tekankan begini, bagaimana mendidik desa untuk membicarakan pembangunan itu sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, kalau rakyat desa memang mengatakan ini membutuhkan ini perlu direhab, sekolahnya ini hancur karena ini, atau enggak, ini satu desa membuat perencanaan bahwa ini penting nih memberdayakan petani, memberi bantuan pupuk, mengembangkan model pembibitan alternatif kayak gitu-gitu. Ya lakukan itu. Nah, yang memang perlu diubah paradigmanya adalah, dan terutama cara berpikirnya adalah jangan pernah membicarakan dana desa ini tanpa demokrasi desa. Jadi harus ada pembicaraan lewat partisipasi, tapi di sisi yang lain juga akuntabilitas. Jadi terlalu naif lah mengatakan bahwa undang-undang dana desa ini nggak ada manfaatnya. Itu nggak pernah ke desa itu. Menurut saya, tadi saya memberi catatan ya Bu Arin ya. Menurut saya kalau kita pergi ke desa ya, banyak sekali itu capaian-capaian dari dana desa. Ya, itu BUMDes, soal BUMDes ya misalnya. Ada banyak yang bagus berdiri, cuman memang ada beberapa desa yang harus dikoreksi, yang tidak semata-mata pendekatan informal. Begitu, jangan generalik lah, kebiahuyah lah istilahnya. Karena ada kenyataan bahwa desa mengalami kemajuan, ya. Banyak kok BUMDes yang mengalami kemajuan, tapi yang sekedar administratif yang nggak maju itu juga ada, yang harus didorong untuk membangun satu cara perspektif memperkuat partisipasi. Jadi membangun BUMDes itu bukan semata-mata menciptakan pertumbuhan baru semata, tetapi kemanfaatan ekonomi lokal gitu. Jadi agar dana desa ini berputar di desa begitu, tidak bias keluar begitu. Ya. Nah, saya kira saya apresiasi ya diskusi ini. Tapi poin kuncinya begini, mari kita harus fair lah gitu melihat desa. Ada capaian positif yang tadi disampaikan oleh Bapak mantan Bupati, saya kira cukup bagus Pak Dul. Saya kira memang faktanya dana desa ini bisa menggerakkan masyarakat. Desa ini juga hidup gitu. Resource ini tidak numpuk di kota, tapi terdesentralisasi resource itu, dan itu menggerakkan partisipasi ekonomi, dan setelah itu fakta bahwa harus ada yang dibenahi. Mari kita benahi ini soal pendampingannya harus beres, soal akuntabilitas, termasuk juga yang disampaikan oleh Bu Arin. Ya memang ini penting soal akuntabilitas gitu. Ini bagian dari tanggung jawab yang memang harus diemban gitu, karena itu uang negara gitu. Nah, menurut saya hidupkan itu partisipasi supaya pemanfaatan dana desa itu betul-betul lahir dari kebutuhan desa. Saya kira ini tantangannya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada keterbatasan. Salam. Ya, siap Mas. Jadi kesimpulannya tadi ya tentang keadilan dan menjadikan desa itu benar-benar sebagai subjek gitu. Kalau mereka memang mau infrastruktur ya kenapa harus dihalangin? Pun kalau mereka ingin berpartisipasi ada penting daripada infrastruktur, itu kan ada wadahnya kayak Musdes tadi, musyawarah desa dan musyawarah dusun begitu ya, Pak Dahlawi. Ini saya kayaknya ada peserta kita yang resah dari tadi, Raja Kombi masih. Halo Pak Raja Kombi. Ingin bertanya tadi kayaknya. Nggak jadi lagi ya. Oke, Pak Raja Kombi nggak muncul lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita closing statement ya, Mas Ibu semuanya. Jadi saya mulai dari Pak Dul untuk closing statement soal dana desa. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Tentunya dengan diskusi pada malam hari ini bersama beberapa tokoh yang cukup baik, terpikir, yang saya kenal karena saya agak terlambat, dia menarik. Ya, kita sangat senang dengan diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berkelanjutan dan bisa diimplementasikan kepada desa-desa. Jadi kita tekankan kepada pemerintah kabupaten kota yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur tentang regulasi penggunaan dana desa itu tentunya lebih bagus dan diimplementasikan untuk bisa ditetapkan sebagaimana mestinya. Nah, terutama kita berharap kepada para pendamping desa, nah, apa yang sudah dimusyawarahkan tingkat dusun di bawah tingkat desa itu adalah usulan campuran yang biasa dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, tatkala itu kesepakatannya sudah disetujui, kita berharap pada pendamping desa jangan dirubah-rubah sehingga
permintaan masyarakat itu adalah permintaan yang sangat penting, yang rasional dan memang betul-betul dibutuhkan. Kita berharap dengan adanya dana desa ini tentunya akan lebih mempercepat lajunya pertumbuhan di desa itu sendiri, baik dari sisi infrastruktur dan ekonomi kemasyarakatan. Kita berharap semoga diskusi ini sangat menghasilkan buah yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh para kepala desa bagaimana tentang penggunaan dana desa itu yang sebenarnya. Mungkin itu saja hasil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zulfikar, Pak. Oh ya, Zulfikar, sorry ya, Jul. Nggak buru-buru lambat ya. Aman, Pak, aman. Ya. Yang kedua, Ibu Diah bisa langsung closing statement, Ibu. Silahkan. Ya, terima kasih Bang Zul. Terkait dana desa, tentu kita sebagai warga negara dan masyarakat ya, tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah ya, karena sudah memberi komitmen yang sangat bagus. Ini komitmen yang extraordinary dari pemerintah untuk desa. Kemudian juga saya tadi sudah menyampaikan, seharusnya kita itu berpikir beyond budget ya, jadi bukan hanya uangnya diterima berapa, untuk apa, tapi lebih dari itu. Misalnya kita harus berfokus bahwa desa ini mestinya harus bisa mencapai kesejahteraan dengan dana desa itu. Mencapai kesejahteraan desa dengan dana desa. Nah, itu tentu perlu upaya yang luar biasa juga dari sisi tata kelolanya, kemudian juga dari sisi bagaimana menggerakkan seluruh elemen yang ada di desa dan bersinergi dengan kabupaten tentunya. Saya rasa itu Mas closingnya. Terima kasih, acaranya sangat bagus. Mudah-mudahan bisa diteruskan untuk topik-topik yang lain. Insyaallah, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya, sama-sama. Ya, untuk yang terakhir Mas Ari, silahkan Mas. Ya, terima kasih ya. Saya kira ini bagian dari cara kita untuk menilai, sekaligus mereview, sekaligus kita dari hasil itu semua kita bisa memproyeksi tantangan terbesar yang harus kita letakkan di dalam memperkuat desa sebagai subjek pembangunan di era demokrasi adalah mari kita perkuat partisipasi. Partisipasi yang berkualitas itu akan mampu membantu memastikan agar tata kelola atau tata kelola itu yang saya sebut dengan governance dalam hal ini pengelolaan dana desa akan lebih mendekati capaian-capaian yang diharapkan. Karena itu agar demokrasi ini bisa bermakna, dana desa bisa mampu menjadi salah satu alternatif menjawab problem struktural yang dihadapi oleh masyarakat, maka antara partisipasi, ya kemudian supervisi dan inovasi inisiatif itu harus berkuat. Nah, saya rasa ini bagian dari cara kita untuk mewujudkan komitmen kita agar demokrasi lokal yang bermakna, menghubungkan antara demokrasi dan kesejahteraan, dan itu penting buat kita ingatkan agar maknanya akan terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jadi saya selaku moderator, kalau kesimpulannya kita tarik secara garis lurus, kita sama-sama menyepakati bahwa yang paling penting di dalam dana desa ini bukan uangnya, yang kayak kata Ibu Prof. Diah tadi. Dia harusnya beyond budget. Ya, dilanjutkan oleh Mas Ari, ya partisipasinya di situ yang penting. Demokrasi desa itu harus ditegakkan. Dan memang kalau di Aceh Singkil ini sesuai kata Pak Dul itu miskin, dan memang ketika ada anggaran yang begitu besar, partisipasi di situ justru sangat kuat. Jika orang itu bukan hanya sebagai pengelola, bahkan yang tidak mengelola pun dalam bisnis itu ikut bergabung di situ dalam menentukan apa yang bagus dan apa yang tepat untuk desa. Sehingga apa yang menjadi tesis statement awal kita tadi di awal-awal acara itu desa sebagai subjek, dan seutuhnya harus kita tempatkan sebagai subjek. Dia tidak diintervensi secara berlebihan oleh negara, oleh kabupaten, oleh daerah, atau oleh kota, dan lain sebagainya. Jadi untuk menutup sesi acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada 3 moderator, Ibu Diah, Mas Ari, dan Pak Dul.
Terima kasih juga kepada lembaga yang menyediakan tempat ini, Israk dan Kalipa, ya, dari Aceh dan dari Jogja yang saya bilang tadi. Ya, orang-orang di daerah miskin itu harus saling mengayomi ya. Yang termiskin di Aceh, ada yang termiskin di Jawa ya, harus saling mengayomi seperti ini. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu bapak semua peserta-peserta. Ada yang dari kepala desa, ada calon kepala desa, ada dosen, ada waka-waka, ada ketua Baitul Mal, ketua ICMI dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Ya Bu. Ya. Izin Terima kasih. ya. Ya, assalamualaikum Mungkin warahmatullahi foto wabarakatuh. bersama. Oh Apa ya. tidak screenshot dulu foto bersama gitu ya. Untuk Baik, baik. kameranya silakan ditampilkan, teman-teman. Kalau ada program pendampingan untuk BUMDes dari UGM atau MU, Oh iya Pak Kamarudin, nanti kita sampaikan. ya. Ya, baik. Oke, kita mulai ya. Foto bersama. Saya kasih aba-aba. Satu. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Bentar, untuk layar selanjutnya. Bentar. Untuk layar selanjutnya. Bentar, satu lagi. Sebelum kita tutup. Kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan ditutup lagi. Ibu. Sama-sama. Teman-teman semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Pak Jul, Mas Ari, Mas Ismail, ya, Pak Zulfikar, ya, Sama-sama, terima kasih, sama-sama. Oke, sehat selalu.